Oke, jadi saya akan mulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amma ba'd. Jadi saya selaku pemateri bersama teman yaitu Bapak Muhammad Nasrom akan mempresentasikan makalah tentang pengembangan pembelajaran basis teknologi. Jadi presentasi ini akan membahas secara komprehensif tentang bagaimana teknologi multimedia dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Adapun latar belakang mengapa penting multimedia ini, yaitu di mana perkembangan teknologi, yaitu pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Jadi integrasi teknologi menjadi keharusan untuk tetap relevan. Adapun siswa generasi digital ini, di mana siswa saat ini adalah generasi digital natif yang tumbuh dengan paparan konstan terhadap media visual dan interaktif. Mereka lebih responsif terhadap pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan elemen-elemen ini. Adapun solusi pembelajaran efektif dalam pembelajaran multimedia ini, yaitu multimedia menawarkan solusi inovatif untuk menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang menarik, interaktif, dan mudah dipahami sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran. Adapun transformasi digital di sektor pendidikan menuntut adaptasi metode pengajaran dengan memahami bagaimana siswa saat ini belajar, yaitu kita dapat memanfaatkan multimedia untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan inklusif. Adapun cara memahami teknologi dalam pembelajaran multimedia ini, yaitu teknologi multimedia adalah perpaduan harmonis antara berbagai elemen digital, meliputi teks, gambar, suara, animasi, dan video. Integrasi elemen-elemen ini menciptakan pengalaman informasi yang lebih kaya dan menyeluruh bagi pengguna. Ini bukan hanya tentang menggabungkan, tetapi tentang bagaimana komponen-komponen ini bekerja sama untuk menyampaikan pesan secara lebih efektif dan menarik. Adapun pembelajaran multimedia ini, yaitu pendekatan pendidikan memanfaatkan berbagai media digital untuk menyajikan materi secara interaktif. Ini mampu melalui buku teks tradisional, memungkinkan siswa untuk menjelajahi konsep melalui simulasi, visualisasi, dan narasi audio. Tujuan daripada pembelajaran ini adalah menciptakan lingkungan belajar yang imersif, di mana siswa dapat aktif terlibat dengan konten, bukan hanya sebagai penerima pasif. Ya, adapun tujuan pembelajaran multimedia ini, yaitu satu, meningkatkan minat belajar, di mana penyajian materi yang visual, audio, dan interaktif secara signifikan menarik perhatian siswa, membuat belajar lebih menyenangkan dan tidak membosankan, dapat mendorong motivasi intensif. Adapun tujuan selanjutnya yaitu menyajikan konsep abstrak, konsep yang sulit divisualisasikan sebagai proses ilmiah kompleks atau peristiwa sejarah, dapat disederhanakan melalui animasi, simulasi, dan video, membuatnya lebih mudah dipahami. Adapun tujuannya yaitu lagi dapat memfasilitasi gaya belajar beragam, di mana multimedia mengakomodasi siswa dengan gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik, yaitu melalui interaktivitas, memahami bahwa setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Dan yang terakhir, tujuan utama dalam pembelajaran multimedia yaitu mendukung pembelajaran mandiri. Dengan materi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, siswa dapat mengulang materi, mengeksplorasi topik lebih dalam, dan belajar sesuai kecepatan mereka sendiri. Tujuan ini bisa saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan belajar yang adaptif, responsif, dan memperdayakan siswa di era digital.
Selanjutnya, adapun komponen esensial dalam multimedia pembelajaran yaitu di mana komponen-komponen esensial dalam multimedia pembelajaran itu adalah teks, memberikan penjelasan, instruksi, memastikan informasi penting tersampaikan dengan jelas dan ringkas. Adapun yang kedua yaitu komponen lainnya yaitu gambar. Gambar merupakan ilustrasi, foto, dan diagram untuk memperjelas konsep, memberikan konteks visual, dan membuat materi lebih menarik. Yang ketiga, komponen selanjutnya yaitu audio, di mana audio ini berupa narasi, musik latar, dan efek suara untuk meningkatkan pemahaman, menciptakan suasana, atau memberikan umpan balik. Dan yang keempat, komponen esensial berikutnya yaitu video, di mana video merupakan demonstrasi, simulasi, dan rekaman nyata yang memungkinkan siswa melihat proses atau fenomena yang sulit dijelaskan dengan teks. Adapun komponen lainnya yang kelima yaitu animasi. Animasi merupakan visualisasi proses dinamis atau konsep abstrak yang bergerak, memungkinkan siswa memahami urutan atau interaksi. Dan yang terakhir adalah interaktif, komponen interaktif, di mana elemen seperti kuis, menu navigasi, dan simulasi yang memungkinkan siswa berinteraksi langsung dengan materi dan meningkatkan keterlibatan. Selanjutnya saya serahkan sama rekan saya yaitu Bapak Muhammad Nasrom untuk melanjutkan presentasi. Silakan Pak Nasrom. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan pada kami. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dijelaskan dari rekan pemateri saya, yaitu sedikit bahwa pengembangan pembelajaran berbasis multimedia ini salah satunya yang melatar belakang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa dengan teknologi yang pesat, perkembangan teknologi yang luar biasa, dan juga dengan adanya siswa yang disebut generasi digital mulai tertarik dengan digital, sehingga teknologi multimedia ini menjadi solusi pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, model pengembangan EDA. Jadi EDA ini singkatan dari Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate. Jadi yang pertama adalah Analyze, yaitu identifikasi kebutuhan pembelajaran, karakteristik siswa, dan sumber daya yang tersedia. Ini adalah tahap fondasi untuk memastikan relevansi. Jadi model pengembangan EDA ini sebuah panduan sistematis ketika kita membuat pembelajaran yang berbasis sistem multimedia, bahwa yang pertama kita harus menganalisis dulu, mengidentifikasi dulu kebutuhan pembelajaran. Apa saja yang dibutuhkan dalam hal pembelajaran itu, baik itu misalnya perangkat pembelajaran maupun pendukung-pendukung dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik siswa. Jadi menganalisis karakteristik siswa, bagaimana agar siswa itu lebih mudah memahami suatu materi. Dengan adanya multimedia ini ya lebih memberikan pemahaman secara visual, ya sebagaimana dijelaskan tadi oleh rekan saya. Kemudian yang ketiga ini adalah sumber daya yang tersedia. Jadi perlu juga diperhatikan bahwa dalam hal multimedia ini perlu sumber daya, baik itu sumber daya dari manusianya sendiri, gurunya sendiri, ataupun ketersediaan teknologi, sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua adalah desain, yaitu rencana storyboard
alur pembelajaran, desain antarmuka, dan spesifikasi teknis. Inilah cetak biru media pembelajaran. Jadi mendesain bagaimana proses pembelajaran itu akan dijalankan agar supaya pembelajaran itu bisa berjalan lebih efektif dan juga dampak yang didapat oleh siswa itu lebih baik juga. Kemudian develop, yaitu produksi media pembelajaran berdasarkan desain yang telah disetujui menggunakan perangkat lunak yang sesuai. Kemudian yang keempat yaitu implement, yaitu melakukan uji coba, implementasi, dan penerapan media dalam lingkungan pembelajaran nyata. Persiapan guru dan siswa sangat penting. Kemudian yang kelima yaitu evaluate, yaitu atau evaluasi, penilaian efektivitas media, pengumpulan umpan balik, dan melakukan penyesuaian untuk perbaikan berkelanjutan. Jadi adapun implement itu adalah ketika sudah kita menganalisis, sudah mendesain bagaimana proses pelajaran itu berjalan, kemudian kita produksi media pembelajarannya develop, maka termasuk pada implementasinya. Bagaimana implementasi antara pembelajaran ini kemudian dimasukkan teknologi multimedia. Bagaimana implementasinya sehingga perpaduan pembelajaran dengan teknologi multimedia ini bisa menghasilkan sesuatu pembelajaran yang lebih baik, efektif, dan bisa berdampak baik bagi siswa. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi, yaitu penilaian bagaimana penilaian efektivitas pembelajaran ini, apakah berdampak lebih banyak ataukah kurang berdampak, ataukah masih perlu ada perbaikan dalam hal pembelajaran itu. Model ini memastikan proses pengembangan yang terstruktur, sistematis, dan efisien, menghasilkan produk pembelajaran multimedia yang berkualitas dan sesuai tujuan. Oke. Peralatan kunci untuk produksi multimedia pembelajaran. Yang pertama yaitu desain grafis, ya, ada yang disebut dengan, mungkin kita tahu semua, itu Canva untuk desain visual cepat dan mudah. Ada Photoshop untuk manipulasi gambar dan grafis yang detail, animasi, Photoon untuk video animasi berbasis template, kemudian Animaker untuk membuat video animasi dan infografis. Kemudian ada video editor, yaitu Camtasia, perekaman layar dan editing video profesional. Filmora, editor video yang user friendly dengan fitur lengkap. Ada kuis interaktif, Quizzes, Kahoot, Word Wall, platform untuk kuis dan permainan interaktif. Kemudian Learning Management System atau LMS, itu model Google Classroom, Edmodo, platform untuk mengelola kursus, konten, dan interaksi siswa. Memilih alat yang tepat akan sangat mempengaruhi efisiensi dan kualitas produk multimedia pembelajaran yang dihasilkan. Penting untuk memahami kapabilitas masing-masing alat sebelum memulai proyek. Oke, next. Lanjut, Saudara Rafli. Sebenarnya strategi implementasi pembelajaran multimedia. Yang pertama, strategi blended learning, yaitu menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan komponen online. Multimedia digunakan untuk melengkapi dan memperkaya sesi kelas seperti video penjelasan tambahan atau simulasi. Yang kedua yaitu strategi flipped classroom. Siswa mempelajari materi di rumah melalui media digital, video atau animasi sebelum sesi kelas. Kemudian menggunakan waktu kelas untuk diskusi, pemecahan masalah, atau proyek. Yang ketiga itu project based learning. Siswa mengerjakan proyek-proyek yang relevan, seringkali memanfaatkan alat multimedia untuk riset, presentasi, atau produk
si hasil akhir proyek mereka. Yang terakhir yaitu learning penuh dengan LMS. Seluruh proses pembelajaran berlangsung secara daring menggunakan learning management system, di mana materi multimedia menjadi inti dari pengalaman belajar. Kemudian strategi implementasi harus disesuaikan dengan konteks pembelajaran, ketersediaan sumber daya, dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Oke, lanjut. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran multimedia. Daya tarik dan interaktivitas, yaitu meningkatkan minat belajar siswa secara signifikan karena sifatnya yang menarik dan interaktif, menjauhkan dari kebosanan belajar konvensional. Jadi dengan pembelajaran teknologi berbasis multimedia ini bisa memberikan stimulus kepada siswa agar siswa ini lebih semangat dalam belajar. Salah satunya keutamanya itu adalah bisa memunculkan sebuah tampilan yang menarik, baik itu melalui video, gambar, animasi, dan sebagainya. Adapun kurang itu membutuhkan perangkat keras, komputer atau tablet, dan koneksi internet yang stabil, yang mungkin tidak selalu tersedia bagi semua siswa. Kemudian yang kedua, aksesibilitas dan fleksibilitas. Kelebihannya itu materi dapat diakses kapan saja dan di mana saja, memungkinkan pembelajaran mandiri dan fleksibel sesuai kecepatan siswa. Jadi dengan adanya pembelajaran teknologi berbasis multimedia ini menghasilkan pembelajaran aksesibilitas dan fleksibilitas. Ya, sebagaimana yang kita rasakan saja, walaupun kita misalnya berada di tempat yang berbeda, tapi kita tetap bisa mempelajari materi yang sama dari sumber yang satu. Walaupun misalnya baring-baring, tetap kita bisa rasakan atau bisa kita buka materi, kita bisa baca materi kapanpun yang kita mau. Kemudian kekurangannya itu guru perlu pelatihan khusus untuk pengembangan dan mengelola materi pembelajaran multimedia secara efektif. Kemudian visual dan auditori, mendukung berbagai gaya belajar melalui kombinasi visual dan auditori, memperjelas konsep kompleks dan meningkatkan retensi. Ya, jelas bahwa ketika misalnya kita menampilkan sebuah materi, misalnya saja materi fikih, tentu lebih efektif ketika kita menampilkan sebuah, misalnya saja yang baru-baru ini haji, kita tampilkan sebuah animasi bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji. Di samping visual bisa menyaksikan, lebih mudah memahami karena ada tampilan bagaimana cara tawaf, bagaimana cara melontar jumrah, bahkan ketika di Arafah apa yang dibaca dan sebagainya. Visual bisa kita lihat secara langsung, dan auditori pun kita bisa mendengarkan audio penjelasan dari setiap rangkaian yang ada dalam sebuah video itu. Kemudian kurangnya, proses pembuatan dan pengembangan materi multimedia yang berkualitas dapat memakan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Meskipun memiliki banyak keunggulan, penting untuk menyadari tantangan yang ada dalam implementasi pembelajaran multimedia agar dapat disiapkan strategi mitigasi yang tepat. Lanjut, Saudara Fuli. Ya, sekarang ada contoh implementasi pembelajaran multimedia dalam berbagai mata pelajaran. Mungkin saya cuma ada di sini IPA, ada bahasa Inggris, ada matematika, ada PAI. Contohnya dalam pendidikan agama Islam yaitu video tutorial tata cara wudhu dan sholat yang dilengkapi dengan narasi dan visual detail. Ini salah satu contoh implementasi pembelajaran multimedia ketika kita memberikan contoh video kepada peserta didik bagaimana cara wudhu secara detail, baik itu cara membasuh muka, yang wajib muka, tangan sampai siku, kepala, dan kaki secara detail kita tampilkan di video, bahkan bacanya pun kita tampilkan secara detail sehingga peserta didik itu lebih mudah menangkap dan memahami materinya. Oke, next terus. Adapun yang terakhir itu kesimpulan yaitu multimedia bukan sekedar alat bantu, tapi bagian penting dari pembelajaran modern.
Guru harus adaptif, kreatif, dan terus belajar teknologi. Media pembelajaran multimedia, belajar lebih hidup, bermakna, dan menyenangkan. Terima kasih. Ya, jadi itu tadi pemaparan dari teman saya, itu Bapak Muhammad Nasrom. Adapun nanti pertanyaan saya akan berikan teman-teman, Bapak Ibu, Ustazah, untuk mungkin sekitaran 3 pertanyaan. Dan kalaupun bisa Bapak Ibu, kita chat saja di aplikasi Zoom, karena untuk memanfaatkan juga waktu supaya kelompok yang lain bisa mendapatkan waktu untuk mempresentasikan makalahnya, yaitu kelompok 11. Kalau tidak salah begitu ya Pak, Bapak Ibu? Iya, Jadi langsung masuk kelompok 11 untuk Oh iya, jadi presentasi mungkin. saya berikan 3 orang kesempatan teman-teman Bapak Ibu, Ustazah yang mau bertanya, silakan ditulis di dalam aplikasi Zoom, di chat, supaya nanti dirapelkan, baru saya akan jawab setelah materi setelahnya. Kedua, presentasikan. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan sama materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya, dengan makalah pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Untuk pemakalah pertama kami persilakan kepada Ustazah Rabiatul Hadawiyah. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah jelas, Bapak Ibu? Ya, jelas Ibu. Jelas Bu, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, itulah kata yang paling afdal kita ucapkan menandai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masih meminjamkan kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa berkumpul dan melanjutkan kegiatan kita, yakni kuliah pada hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Untuk mengefisienkan waktu, izinkan saya selaku pemateri kedua untuk membawakan materi yang berjudul pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran PAI berbasis TIM. Yang pertama ada latar belakang. Teknologi informasi dan komunikasi memudahkan kehidupan, termasuk mempercepat arus informasi antar wilayah. Dalam pendidikan, TIK penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya dalam evaluasi, karena mendukung proses pengambilan, pengolahan, dan penyajian informasi. Penggunaan TIK dalam evaluasi pembelajaran PAI membantu guru menilai proses dan hasil belajar siswa secara lebih efektif. Pendidikan melibatkan berbagai komponen seperti kurikulum, metode media, dan guru yang semuanya saling
mempengaruhi kualitas pembelajaran. Menurut Khanifatul, proses belajar tidak bisa dilakukan secara individu, tetapi melibatkan komponen penting lainnya. Dalam pengembangan instrumen evaluasi, penulis memilih multimedia interaktif karena mampu memanfaatkan dua sistem informasi manusia, visual, dan verbal. Media ini mendukung pemahaman serta peserta didik dan meningkatkan hasil belajarnya. Nah, adapun konsep evaluasi pembelajaran PAI ini menurut bahasa. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti penilaian atau penafsiran. Sedangkan menurut pengertian, istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur memperoleh kesimpulan. Dengan demikian, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa evaluasi pendidikan adalah penilaian untuk mengetahui proses pendidikan dan komponen-komponennya dengan instrumen yang terukur. Jadi, evaluasi pembelajaran PAI adalah proses memberikan atau menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan, kegiatan, keputusan bagi suatu proses, objek, dan lain-lain untuk melihat sejauh mana penghayatan, penghargaan, dan pengembangan perilaku anak didik yang didasarkan dengan ajaran Islam yang telah ditentukan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jenis evaluasi pembelajaran PAI. A. Berdasarkan tujuan evaluasinya. B. Jenis evaluasi berdasarkan sasarannya. C. Jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. D. Jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Dan E. Berdasarkan subjek. Nah, yang pertama adalah berdasarkan tujuan evaluasinya. Yang pertama, evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua, evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang ketiga, evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakter siswa. Yang keempat, evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Dan yang kelima, evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Penilaian ini yang dilaksanakan terhadap program atau desain yang telah diimplementasikan. Selanjutnya, evaluasi berdasarkan sasaran. Ada 5 poin. Yang pertama, evaluasi konteks yang ditujukan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program, maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Yang kedua, evaluasi input. Evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input, baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Tiga, evaluasi proses. Di mana evaluasi ini yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung, dan faktor penghambat yang muncul dalam proses pelaksanaan, dan sejenisnya. Yang keempat, yang menjadi jenis evaluasi berdasarkan sasarannya adalah evaluasi hasil atau produk. Evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai dengan dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Dan yang terakhir adalah evaluasi outcome atau lulusan. Evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yakni evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Nah, selanjutnya adalah
Jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada 3 poin. Pertama, evaluasi program pembelajaran yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran lain. Kedua, evaluasi proses pembelajaran yang mencakup kesesuaian antar proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang diterapkan, kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan yang terakhir, evaluasi hasil pembelajaran. Mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan baik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Bagian jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi ada 3 poin, yaitu evaluasi input, evaluasi terhadap siswa, mencakup kemampuan, kepribadian, sikap, dan keyakinan siswa. Yang kedua, evaluasi transformasi, yaitu evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran antara lain materinya, media, metode, dan lain-lain. Yang ketiga adalah evaluasi output. Evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil belajar. Dan yang terakhir adalah berdasarkan subjeknya. Ada 2 poin, yaitu evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Selanjutnya saya pindah ke prinsip-prinsip dalam evaluasi. Sini ada 6 prinsip yang menjadi prinsip dalam evaluasi. Yang pertama, prinsip keterpaduan. Kegiatan penilaian berkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan pengajaran lainnya. Oleh karena itu, kegiatan penilaian tidak boleh lepas dari kegiatan pengajaran. Jika tidak terpenuhi, maka penilaian tidak akan memberikan makna apa-apa. Itu tadi prinsip keterpaduan. Selanjutnya, prinsip kelengkapan, di mana penilaian harus dilakukan secara menyeluruh, sesuai dengan tujuan penilaian dan ruang lingkup bahan ajar yang diungkap, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai. Selain itu, teknik dan instrumen yang digunakan juga harus sesuai. Selanjutnya adalah prinsip keseimbangan. Kesinambungan. Nah, prinsip ini mengandung pengertian bahwa agar dapat memperoleh pemahaman yang memadai tentang anak didik, maka diperlukan program evaluasi yang berkelanjutan yang dilakukan seiring dengan rangkaian kegiatan belajar mengajar. Prinsip ini harus dilakukan secara berkelanjutan karena anak didik merupakan pribadi yang secara terus-menerus mengalami perubahan, sehingga prestasi belajar anak didik ini juga selalu mengalami perubahan. Nah, selanjutnya adalah prinsip objektivitas. Evaluasi ini yang dilakukan guru harus dilakukan secara tepat berdasarkan data yang objektif kemajuan belajar siswa, bukan berdasarkan pengamatan dan pertimbangan subjektif guru. Dengan demikian, evaluasi harus menggambarkan kemampuan objektif siswa yang sebenarnya, bukan berdasarkan suka dan tidak suka guru kepada siswanya. Nah, yang selanjutnya adalah prinsip relevansi. Evaluasi pengambilan keputusan penilaian harus didasarkan pada data yang relevan dengan tujuan penilaian. Dan yang terakhir adalah prinsip keteraturan. Dalam melakukan evaluasi, kita harus mengetahui dan memperhatikan prosedur dan langkah-langkah evaluasi yang seharusnya dilakukan. Kita tidak boleh mengambil keputusan evaluasi sebelum adanya data yang dapat dipercaya. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang materi hari ini, pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran PAI berbasis tim. Mungkin bisa dilanjutkan teman sekelompok saya. Kepada moderator, saya kembali.
Baik, terima kasih atas presenter pertama. Selanjutnya akan saya presentasikan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran PAI. Jadi evaluasi pembelajaran ini menilai proses dan hasil dari belajar. Proses melibatkan aktivitas guru dan siswa, sementara hasil mencerminkan pencapaian tujuan pembelajaran. Data dari proses biasanya adalah data kualitatif dan dinilai subjektif oleh guru, sementara hasil belajar dari siswa bersifat kuantitatif dan secara statistik. Untuk pengelolaan data kuantitatif dapat digunakan aplikasi seperti Microsoft Excel. Selanjutnya, pengenalan software Microsoft Excel untuk penilaian hasil pembelajaran. Microsoft Excel ini adalah aplikasi spreadsheet dari Microsoft Office yang digunakan untuk mengelola data, angka, dengan logika matematika dan statistika. Excel membantu mengorganisir, menghitung, lalu kemudian membantu menganalisis dan menyajikan data dalam bentuk grafik ataupun diagram. Aplikasi ini terintegrasi dengan program Windows yang lain dan menyediakan workbook berisi beberapa worksheet saat dibuka. Selanjutnya, pengenalan software Microsoft Excel untuk penilaian hasil pembelajaran. Bagian A, prosedur menggunakan Microsoft Excel. Prosedur menggunakan Microsoft Excel mencakup 4 hal utama, yaitu membuka dan menutup program Microsoft Excel, menginput dan mengolah data, menyimpan hasil kerja, lalu kemudian mencetak hasil kerja. Yang pertama, membuka program Microsoft Excel. Klik Start, lalu kemudian klik All Programs, lalu kemudian klik grup program Microsoft, lalu kemudian pada layar desktop lakukan double klik pada icon Microsoft Excel, dan seterusnya. Selanjutnya, meranking data. Meranking data artinya menentukan nilai rata-rata mana yang terbaik dari sejumlah nilai rata-rata yang ada. Jadi ranking atau perankingan berfungsi untuk menentukan data-data mana saja yang menempati urutan teratas. Untuk keperluan seleksi ataupun menentukan prioritas yang berdasarkan peringkat, karena itulah kehadiran ranking sangat penting. Prosedur meranking yaitu pertama klik sel di mana hasil pengelolaan akan ditempatkan, lalu kemudian klik tanda sama dengan, lalu kemudian klik rank, selanjutnya blok sel yang berisi nilai rata-rata akan ditentukan rankingnya. Ketik koma, blok range atau seluruh nilai rata-rata, tekan enter, selanjutnya terapkan pada nilai yang lain dengan cara mendrop tanda plus di bagian kiri bawah kolom. Hasilnya akan seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya, fungsi dan manfaat Microsoft Excel dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Fungsi dari Microsoft Excel adalah untuk selanjutnya pada bagian kesimpulan.
Pertama, konsep evaluasi pembelajaran PAI. Evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah proses memberikan atau menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan, kegiatan, keputusan bagi suatu proses, objek, dan lain-lain untuk melihat sejauh mana penghayatan, penghargaan, dan pengembangan perilaku peserta didik yang didasarkan kepada ajaran Islam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, evaluasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam evaluasi pembelajaran, yang menjadi objek penilaian adalah proses dan hasil belajar. Substansinya adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa dan tujuan-tujuan pembelajaran yang dicapai siswa. Maka dengan demikian, dalam evaluasi pembelajaran, data yang harus dikumpulkan adalah data tentang aktivitas pembelajaran dan hasil dari pembelajaran. Data tentang aktivitas atau proses pembelajaran kebanyakan berupa data kualitatif, sementara data hasil belajar yang diperoleh lebih banyak data yang bersifat kuantitatif. Salah satu program yang dapat digunakan dalam mengelola data adalah program Microsoft Excel. Sekian, terima kasih. Jadi demikianlah makalah yang sempat kami presentasikan. Pada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin lebih bagusnya silakan diketik di kolom chat, di Adlink atau di Zoom untuk memberikan kesempatan kepada kelompok 10 untuk merespon pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kita batasi dulu untuk kelompok 11, 3 pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa disalurkan melalui kolom chat. Terima kasih. Ya, jadi saya kembali lagi Pak ke kelompok 10 Bapak Ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan ya, meskipun ada 4 orang yang bertanya, cuma karena 3 dibatasi, tapi tidak apa-apa. Saya akan semangat untuk menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu. Tapi ada pertanyaan yang mungkin saya dahulukan dulu kepada rekan saya, Pak Nasrum, untuk menjawab pertanyaan daripada Pak Diaco. Saya persilakan Pak Nasrum. Oke, terima kasih. Kedengaran Ji? Rafli? Kedengaran Pak Nasrum? Jelas Pak, jelas. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan kembali. Baiklah, mengenai tentang pertanyaan dari Pak Andi Aceh tadi tentang prinsip dual coding tadi. Iya. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa prinsip teori dual coding ini yaitu penting dalam teori pembelajaran kognitif yang menyatakan bahwa informasi akan lebih mudah dipahami dan diingat jika disajikan dalam 2 bentuk representasi, yaitu verbal dengan kata-kata, teks, suara, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dengan visual, yaitu gambar, diagram, video. Jadi prinsip dual coding ini adalah 2 bentuk representasi, yaitu verbal dan visual. Selanjutnya menjadi pertanyaan Pak Nace tadi adalah bagaimana prinsip dual coding ini bisa efektif dalam pembelajaran. Ya, tentu sangat efektif karena kita ketahui salah satu keutamaan multimedia itu adalah bisa menampilkan sebuah gambar atau video. Misalnya, ketika kita membahas tentang materi
anggaplah tadi kita bahas tentang materi pelaksanaan haji. Tentu ketika kita ingin menjelaskan bagaimana alur pelaksanaan ibadah haji itu, maka seorang guru akan menyampaikan sebuah gambar sebuah peta. Kemudian yang itu disebut dengan dalam prosedural coding itulah visualnya, petanya. Setelah muncul petanya, maka seorang guru di sini akan menjelaskan bahwa ternyata yang pertama ketika akan pelaksanaan haji itu kita mulai ambil mikot, ditunjukkan daerahnya, kemudian tempatnya ditunjukkan, kemudian setelah ambil mikot, ihram di mana ditunjukkan di sini tempatnya Arafah, di sini tempatnya Musdalifah, di sini tempatnya Mina, di sini tempatnya orang tawaf Masjidil Haram, di sini tempatnya orang sa'i. Jadi sangat mempengaruhi efektivitas pembelajaran sehingga peserta didik bisa lebih mudah memahami. Ternyata alurnya seperti ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang saya pahami. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Bisa dijawab untuk pertanyaan yang lain. Karena saya lihat ini banyak pertanyaan. Ya. Lanjut Pak. Terima kasih. Lanjut saja Pak. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Mutamimah, yaitu bagaimana evaluasi efektivitas pembelajaran dilakukan setelah teknologi multimedia ini digunakan. Apa indikator yang dipakai untuk mengukurnya? Oke, cara mengukur efektivitas pembelajaran. Tentu ada dua bentuk penilaian yang sering kita lakukan sebagai seorang guru. Ada penilaian yang ada evaluasi formatif dan ada evaluasi sumatif. Formatif adalah penilaian yang berjalan ketika proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran yang berbasis teknologi multimedia, adapun yang dipakai adalah ketika kita melakukan proses pembelajaran, seorang guru ketika memakai teknologi multimedia, maka di sini bisa kita disebut dengan kuis interaktif. Jadi ketika kita menyampaikan materi apapun itu, kemudian setelah materi kita tampilkan, setelah materi kita paparkan, kita jelaskan, maka bisa kita selipkan kuis interaktif. Bisa kita pakai aplikasi Quizizz, bisa kita pakai Kahoot dan Edmodo. Bahkan ketika misalnya kita tampilkan sebuah video materi, bisa kita masukkan dalam video itu video responsif. Apa itu video responsif? Yaitu kita selingi pertanyaan di akhir video itu agar siswa ini terpancing pemikirannya, terpancing dalam menjawab materi sebagaimana yang ditampilkan di video yang sebelumnya. Adapun penilaian evaluasi sumatifnya itu bagaimana bisa kita pakai Google Form untuk penilaiannya, yaitu evaluasinya Google Form, Google Form, sehingga kita bisa tahu mengukur ternyata sampai sini pemahaman peserta didik, ternyata sampai sini efektivitas pembelajaran multimedia terhadap pemahaman peserta didik. Mungkin cukup itu yang sempat saya sampaikan. Kembalikan ke moderator. Tidak kedengaran suara Pak. Tidak kedengaran? Halo? Suaranya Pak moderator. Kedengarannya suara Pak Nasron. Terima kasih Pak. Oke. Saya kira tidak kedengaran suara dari tadi kamu jelaskan Pak. Bagaimana Bu Mutamimah? Apakah sudah cukup daripada jawaban dari saudara saya Pak Muhammad Nasron atau bagaimana Pak Ibu? Sudah cukup Pak, terima kasih. Oh iya. Jadi saya lanjut daripada
pertanyaan teman-teman yaitu Pak Syahril, di mana ada pertanyaannya yaitu bagaimana menciptakan suasana belajar holistik dengan menggunakan model pembelajaran EDA dan berbasis multimedia. Jadi ada beberapa konsep untuk menciptakan menurut saya Pak suasana belajar holistik menggunakan model EDA berbasis multimedia, yaitu di mana ada tadi pemaparan daripada PPT saya tadi bersama rekan saya, yaitu ada beberapa aspek atau indikator untuk untuk menciptakan suasana belajar holistik dalam proses belajar multimedia ini, di mana itu analisis yang mana gaya belajar ini mampu mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Misalnya Pak Syahril melalui survei atau wawancara. Jadi model pembelajaran ini itu analisis, kita langkah utamanya itu mengidentifikasi dulu materi-materi yang akan dipaparkan nantinya. Adapun yang kedua, aspek kedua yaitu desain atau perancangan, di mana pemateri mulai merancang tujuan pembelajaran holistik, yaitu mengintegrasikan elemen dan emosional dan sosial. Yang ketiga yaitu aspek dari pengembangan, di mana pengembangan kita melalui dengan mengembangkan konten berbasis multimedia. Contohnya video interaktif, animasi, podcast, simulasi atau 3D. Dan yang keempat, pelaksanaannya, aspek pelaksanaan, yaitu di mana kita mampu menggunakan platform sebagai Google Classroom, Midlet, dan LMS untuk menyediakan materi multimedia sesuai urutan yang logis dan menarik. Dan yang terakhir adalah aspek yang terakhir, evaluasi. Pemateri mengevaluasi proses apakah siswa itu terlibat aktif atau tidak, dan hasil apakah tujuannya tercapai secara kognitif dan efektif. Ini mampu memberikan umpan balik berbasis video atau suara agar lebih personal. Adapun saya simpulkan daripada jawaban saya yaitu model pembelajaran menggunakan model EDA ini berbasis multimedia dapat menciptakan suasana belajar holistik dengan menyusun pembelajaran yang menyentuh akal, hati, dan keterampilan siswa. Multimedia menjadi jembatan yang menggunakan pembelajaran dan membangun keterlibatan emosional siswa dengan materi. Jadi itu jawaban saya Pak Syahril. Tapi kalaupun kurang jelas, mohon diberikan tambahan mungkin dari Pak Nasrom atau rekan-rekan yang lain. Saya kembalikan dulu sama Pak Syahril jawaban saya. Aman Pak Rafli, luar biasa aman. Oh iya, hanya Pak Syahril. Saya lanjut pertanyaan selanjutnya sama Ibu Nurul Jirana. Pertanyaannya ada dua di sini pertanyaannya. Jika multimedia mampu membuat materi agama lebih menarik? Pertanyaannya, apakah itu berarti nilai spiritual juga meningkat? Dan kedua, bagaimanakah mengukur kualitas keberagaman dari media digital? Jadi, apakah itu berarti nilai spiritual juga meningkat? Ini kalau pemaparan saya tadi bersama rekan saya, itu saya rasa meningkat. Saya rasa meningkat karena di mana pembelajaran agama melalui multimedia ini itu bisa meningkat karena meningkatkan minat dan perhatian, di mana siswa itu kalau ketika kita menjelaskan melalui cuma lisan saja tanpa ada bantuan daripada pembelajaran multimedia ini mungkin agak kurang efisien, kurang dipahami. Tapi ketika kita menampilkan sesuatu bantuan daripada pemaparan melalui lisan kita, mungkin itu mampu meningkatkan minat dan perhatiannya siswa. Kedua juga mempermudah pemahaman konsep. Misalnya kita ceritakan pakai metode mungkin ceramah itu kisah Nabi. Ketika kita paparkan kisahnya Nabi itu pernah begini, pernah membelah bulan. Tapi kalau kita juga tampilkan lewat alat bantu multimedia, mungkin siswa lebih memahami yang namanya kisah Nabi atau nilai moral dalam penjelasan
pembelajaran kita. Adapun kalau ketika kita mau mengukur kualitas keberagaman dari media digital ini, media pembelajaran ini, yaitu ada beberapa indikator, di mana yang pertama kualitas keberagaman spiritual siswa-siswi itu kita bisa mengukur dari pengetahuan dan pemahaman mereka, di mana kita bisa mengetes pengetahuan setelah belajar dari media digital, melakukan evaluasi, misalnya kita sudah paparkan tentang pembelajaran tentang nilai-nilai kasih sayang, apakah ketika nanti setelah pembelajaran apakah siswa atau siswi dapat mengaplikasikan daripada nilai-nilai moral agama itu tentang kasih sayang sesama temannya, itu kita belum bisa juga apakah siswa atau siswa mendapatkan namanya nilai-nilai agama. Adapun yang selanjutnya yaitu di mana dalam mengukur kualitas keberagaman dari media digital itu, yaitu ketika kita melihat siswa-siswi itu dapat membuat pembelajaran agama lebih menarik dan mudah dipahami, tapi tidak otomatis meningkatkan kualitas keberagaman. Dikarenakan ketika kita memberikan pembelajaran nilai-nilai agama dalam proses pembelajaran itu, tentu saja ketika siswa-siswi itu mengerti, ya, belum tentu juga pada saat keluar daripada selesai pembelajaran itu mampu ia terapkan. Nah, kita tidak mampu melihat 24 jam apakah nilai-nilai yang kita ajarkan, nilai-nilai agama spiritual itu mampu dia implementasikan, mampu dia mengaplikasikan ketika berada di luar daripada kelas. Jadi semua itu kita hanya bisa memberikan materi-materi atau penjelasan bagaimana nilai spiritual itu adanya. Ataupun kalau kita mau melihat hasilnya itu berada pada masing-masing daripada siswa-siswi kita. Jadi itu saja jawaban saya. Kalaupun ada kurang jelas, mungkin bisa ditambahkan sedikit dari teman-teman. Silakan Pak. Oke, tadi ya dijelaskan, saya sedikit tambahkan dari pertanyaan Ibu Nurul Jirana, bahwa jika multimedia mampu membuat materi agama lebih menarik, apakah itu berarti nilai spiritual juga meningkat? Tentu pembelajaran agama misalnya yang kita pakai dalam berbasis multimedia ini, setidaknya ini bisa menjadi salah satu stimulus bagi peserta didik. Bagaimana hasil pembelajaran itu jika diaplikasikan di luar kelas, maka ini bisa menjadi peningkatan nilai spiritual bagi peserta didik sendiri. Karena nilai spiritual bisa meningkat ketika kita melakukan sesuatu hal yang berkaitan tentang spiritual, hal ibadah. Jadi misalnya kita tampilkan tadi pelaksanaan haji atau pelaksanaan umroh misalnya. Ketika kita menampilkan pelaksanaan ibadah haji dan umroh, dan ketika peserta didik itu memahami, bahkan tertarik dan melakukan ibadah umroh misalnya, kemungkinan besar peserta didik akan merasakan dan hasil ibadah itu bisa meningkatkan nilai spiritualnya dalam diri peserta didik. Ya, saya kira itu sedikit tambahan. Oke, Farapli, silakan. Iya, jadi itu tadi jawaban-jawaban dari kami selaku pemateri, Bapak Ibu. Mungkin dari Ibu Nurul Jirana, apakah sudah cukup jawaban kami atau masih ada kurang berkenan dari jawaban kami? Saya persilakan Ibu tanggapannya, Ibu Nurul Jirana. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa yang dijawab oleh Bapak Muhammad Rafli dan Bapak Muhammad Nasrom. Terima kasih banyak untuk jawabannya.
Oh, iya Bu. Terima kasih banyak Bu. Jadi saya serahkan kepada Pak Syaril dan Ibu Rabiah untuk melanjutkan eh, diskusinya yang Siap, kelompok siap. 11. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut untuk pertanyaan pertama dari Bapak Andi Acok tadi. Bagaimana validitas dan realitas instrumen evaluasi berbasis TIK dapat dipertahankan dalam lingkungan pembelajaran daring yang dinamis dan terdistribusi? Mungkin bisa dikomentari pertama oleh Ibu Ustazah Rabiah. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terkait dengan pertanyaan Bapak Andi Acok tentang bagaimana validitas dan realitas instrumen evaluasi berbasis TIK dapat dipertahankan dalam lingkungan pembelajaran daring yang dinamis dan terdistribusi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa strategi yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu, kita harus validasi oleh ahlinya, yaitu validasi instrumen evaluasi oleh ahli bidang studi dan teknologi untuk memastikan bahwa instrumen tersebut valid dan efektif. Selanjutnya, pengembangan instrumen yang sistematis, karena kita harus memastikan instrumen evaluasi yang dikembangkan itu menggunakan metode yang sistematis dan berbasis pada tujuan pembelajaran yang jelas. Nah, itu strateginya. Selanjutnya, strategi yang dapat kita lakukan juga itu penggunaan teknologi yang tepat. Karena pasti kita harus memastikan teknologi yang digunakan dalam instrumen evaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Jadi kita lihat dulu kebutuhannya siswa tak. Jangan sampai kita menggunakan evaluasi yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa kita atau peserta didik kita. Nah, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah pengembangan instrumen yang adaptif. Dengan mengembangkan instrumen evaluasi yang adaptif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Nah, sama tadi, kita juga harus mengembangkan instrumennya sesuai dengan perkembangan anak. Di level 1, kita harus menyesuaikan levelnya. Evaluasi yang diberikan juga harus sesuai dengan levelnya. Nah, tidak berhenti di situ juga. Kalau anaknya sudah levelnya meningkat, nah pengembangan instrumennya juga harus meningkat. Nah, selanjutnya strategi yang dapat kita lakukan yaitu pengawasan dan pemantauan yang efektif. Kita harus melakukan pengawasan dan pemantauan yang efektif terhadap proses evaluasi daring untuk memastikan bahwa instrumen yang kita gunakan benar dan efektif, benar-benar terlaksanakan dengan apa yang tujuan kita harapkan. Selanjutnya, penggunaan platform yang aman dan stabil. Pastikan platform yang digunakan itu pada saat proses evaluasi daring aman dan stabil. Dalam hal ini jaringan ataupun kendala-kendala di lingkungan yang dapat menghambat proses terjadinya hal tersebut. Nah, dengan menggunakan strategi tersebut, validitas dan realitas instrumen evaluasi berbasis TIK dapat dipertahankan dalam lingkungan pembelajaran daring yang dinamis dan terdistribusi. Nah, itu mungkin jawaban yang bisa saya berikan terhadap pertanyaan Bapak Andi Acok. Nah, mungkin kalau dari teman saya ingin menambahkan, saya persilahkan. Ya, sedikit tambahan mengenai pertanyaan pertama tadi dari Pak Andi Acok. Bisa ditarik garis besar bahwa validitas itu dan reliabilitas instrumen evaluasi dengan basis teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran online atau daring bisa ditarik 4 garis besar yang atau bisa dibuat 4 strategi garis besar untuk bagaimana kemudian mempertahankan
hal tersebut. Pertama, perlu dilakukan perencanaan evaluasi yang matang. Artinya evaluasi yang dilakukan itu betul-betul harus didiskusikan dengan semua instrumen pendidikan di institusi. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana memilih teknologi yang tepat. Jadi pemilihan teknologi juga sangat penting dalam hal tersebut. Lalu kemudian pengawasan akademik yang ketat, dan yang terakhir adalah analisis hasil yang berkelanjutan. Saya kira seperti itu untuk pertanyaan dari Pak Andi Aco. Oh ya, terima kasih banyak Pak. Bisa dilanjutkan pertanyaan lain. Mohon maaf, di sini agak kabur. Kebetulan di sini listrik lagi padam. Jadi kamera saya nih, yang Bapak lihat ini agak kabur ya, tidak terang seperti teman yang lain. Iya, siap Andi Aco ya. Percaya Pak dia cuma kan percaya. Ya, terima kasih untuk pertanyaan berikutnya dari Ustaz Amirullah. Tadi sebentar. Ya, salah satu penyebab kegagalan evaluasi adalah guru itu sendiri yang lebih mengutamakan pencapaian target kurikulum semata sehingga jarang memperhatikan kemampuan daya serap anak terhadap materi pelajaran. Jadi jelaskan mengapa pengetahuan mengenai daya serap anak begitu penting dalam pelaksanaan evaluasi. Jadi pengetahuan mengenai daya serap anak ini sangat penting dalam pelaksanaan evaluasi karena hal ini berhubungan langsung dengan kebermaknaan, kemudian keadilan, dan yang paling penting adalah efektivitas proses pembelajaran. Jadi jika guru hanya terfokus pada pencapaian target kurikulum semata tanpa memahami sejauh mana siswa mampu menyerap materi, maka evaluasi yang dilakukan ini menjadi hanya sekedar formalitas dan tidak mencerminkan bagaimana pembelajaran yang sesungguhnya. Artinya, untuk mengetahui apa daya serap anak ini adalah merupakan kunci agar evaluasi bisa berjalan maksimal. Saya kira seperti itu untuk tanggapan pertama. Mungkin bisa ditambahkan oleh Ustazah Rabia. Kalau menurut saya sudah cukup tadi penjelasannya Pak Syahrir tentang pendapat salah satu penyebab kegagalan evaluasi adalah guru. Jadi dari pandangan saya sudah cukup untuk jawaban tadi dari Pak Syahrir. Baik, kalau seperti itu kami kembalikan kepada Bapak penanya, Ustaz Amirullah, bagaimana tanggapannya? Ya, oke. Baik Pak, silakan dilanjut pertanyaan kedua. Ya, untuk pertanyaan kedua, boleh saya jawab Pak Moderator? Ya, silakan Bu Ustazah. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang kedua dari Bapak Amirullah, bagaimana cara membuat evaluasi yang adil dan objektif serta bagaimana menginterpretasikan hasil evaluasi dan menggunakannya untuk perbaikan pembelajaran. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk membuat evaluasi yang adil dan objektif. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan evaluasi yang jelas. Pastikan
tujuan evaluasi yang jelas dan spesifik untuk memastikan bahwa evaluasi tersebut fokus pada aspek yang ingin diukur. Misalnya, kita ingin mengetes kemampuan anak dalam berhitung. Nah, kasih evaluasi yang tentang perhitungan. Jangan kita kasih evaluasi mengenai bahasa. Jadi tujuannya itu harus jelas. Dan yang kedua, gunakan kriteria yang objektif. Kita harus menggunakan kriteria yang objektif dan dapat diukur untuk menilai kemampuan siswa. Dan selanjutnya adalah hindari bias. Bias ini dalam evaluasi dengan menggunakan instrumen yang adil dan objektif. Kita harus menghindari penggunaan kata bias. Bias itu tidak pasti. Nah, sedangkan kita menggunakan evaluasi ini mau menentukan hasil yang pasti. Jadi kita harus menghindari hal yang bisa membuat jawaban atau hasil tersebut itu terasa bias. Selanjutnya, gunakan berbagai metode evaluasi. Kita harus menggunakan berbagai metode evaluasi untuk memastikan bahwa evaluasi mencakup berbagai aspek kemampuan siswa. Nah, sedangkan untuk hal yang menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan pembelajaran, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi area perbaikan. Kita harus tahu dulu yang mana hal yang mau diperbaiki dari anak ini. Misalnya anak ini sudah bisa membaca, bisa menulis, namun dia belum bisa tampil di depan umum untuk menjelaskan hasilnya. Jadi itu dulu, kita fokus pada itu. Nah, yang kedua, kita buat rencana perbaikan. Jadi tidak langsung ditunjuk ke depan untuk presentasikan atau diajar berbicara. Tidak, kita perlahan-lahan dulu kasih motivasi, tanya kendalanya apa. Nah itu, kita buatkan rencana perbaikannya. Setelah itu, kita implementasikanlah perbaikan. Setelah itu, per minggu, sudah kita kasih arahan kepada anak ini. Nah, langsunglah anak ini diimplementasikan. Selanjutnya, kita evaluasi kembali. Jadi, di dalam pendidikan itu tidak ada yang langsung sempurna hasilnya. Bahkan anak yang sudah berani tampil, perlu kita evaluasi lagi. Cara bicaranya bagaimana di depan, apa masih malu-malu, masih gerasak-gerusuk. Nah, itu kita harus evaluasi kembali. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan kepada penanya. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih atas tanggapan jawaban dari Ustazah Rabia. Saya kembalikan dulu kepada Bapak penanya, Ustaz Amirullah. Bagaimana Pak? Pak Amirullah, izin sholat dulu Pak Moderator. Oh ya, mungkin lebih bagusnya langsung kita arahkan ke Gurunda Dr. Abdul Khalik untuk memberikan pencerahan bagaimana tanggapan dua makalah yang dipresentasikan hari ini. Jadi kami tutup. Allahumma fiqil aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada teman-teman pemakalah yang alhamdulillah hari ini bisa ditampilkan dua makalah dan dua makalah ini membedah dua tema yang sangat penting, yakni multimedia dan evaluasi. Begitu banyak informasi yang di-share oleh teman-teman pemakalah dan begitu juga tanggapan dari audiens yang sangat penting untuk kita kita kembangkan. Ada beberapa catatan kritis yang saya ingin tambahkan. Yang pertama adalah kenapa multimedia itu dinilai penting di dalam pembelajaran.
Tentu tadi banyak yang disinggung oleh teman-teman pemakalah dan para audiens. Jadi salah satu teori yang sangat mendasar, fundamental itu adalah dalam teori brain-based learning, pembelajaran berbasis otak ya. Jadi otak ini dapat bekerja secara optimal dan memiliki daya serap yang tinggi apabila mendapatkan stimulan yang bervarian. Jadi tadi ada istilah dual coding, ya, ada verbal, ada visual. Jadi kalau otak secara normalnya lebih mudah memberikan respon, mudah memberikan analisis dan tentu eh, dengan mudah menyimpan di dalam long term memory ketika di dalam penyajian materi eh, kita menggunakan pendekatan yang sifatnya multi. Nah, salah satu pendekatan atau strategi yang dapat digunakan adalah pemanfaatan multimedia. Jadi itu sebagai alasan yang fundamental, salah satunya kenapa multimedia dinilai urgen di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, eh, eh, makin ke depan karakteristik materi atau bahan ajar itu semakin rumit dan kompleks ya. Jadi di mana rumit dan kompleksnya materi hari ini eh, dan tentu ke depan adalah adanya muncul situasi baru, ada dinamika. Kalau dalam konteks kehidupan sosial ya tentu ada dinamika baru dan itu membutuhkan satu respon dari bahan ajar untuk memperkaya hasanah keilmuan. Jadi kalau dalam konteks keilmuan sekarang kan orientasinya multidisipliner atau sampai kepada transdisipliner dan cross disipliner. Jadi dalam adagium yang sederhana bahwa tidak ada dalam hidup ini yang berdiri sendiri. Semuanya terkait dengan variabel yang lain. Jadi kontes ini ketika membahas satu subjek atau tema sentral, misalnya eh, kenapa peserta didik ada yang memiliki karakter pemalu ya, tidak percaya diri. Jadi kalau ini yang kita ingin bedah, mungkin saja ya kita bisa menggunakan pendekatan multidisipliner. Jadi misalnya dia kurang percaya diri karena secara sosial dia terisolasi dari pergaulan sosial. Kalau secara antropologi mungkin saja budayanya bukan budaya eh, masyarakat pembelajar. Jadi ini juga akan membuat peserta didik kita ini tidak termotivasi untuk tampil atau merasa minder ya, merasa terbelakang dari sisi pengetahuan dari teman-temannya. Kalau dari sisi yang lain, misalnya ekonomi, mungkin karena keterbatasan ekonomi keluarga sehingga tidak mampu memfasilitasi eh, kebutuhan belajar untuk anak-anaknya. Aspek psikologi mungkin karena tidak menguasai bahan ajar sehingga tidak percaya diri. Jadi itu semakin banyak kita melibatkan berbagai disiplin ilmu, itu semakin mengurai secara tuntas dari satu permasalahan atau tema sentral yang akan kita bedah. Dan itu membutuhkan eh, media yang sifatnya bervarian di dalam mengurai satu masalah. Itu salah satu contoh kecilnya. Sehingga multimedia ini dinilai sangat membantu di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah kondisi peserta didik yang bervarian. Jadi eh, prinsip perbedaan individual yang ada dalam peserta didik itu
Misalnya, meskipun sama-sama gaya belajar kinestetis, tapi masih ada yang membedakan yang lain. Misalnya dari sisi kepentingan, cita-cita, minatnya, sampai kepada tingkat intelijensinya, gitu ya. Jadi ini secara psikologi, benar-benar setiap peserta didik memiliki karakteristik identitas yang membedakan antara yang satu dengan yang lain. Sehingga dengan adanya multimedia, dengan adanya multimedia itu akan dinilai mampu meminimalisasi ya hambatan-hambatan dari kondisi peserta didik yang cukup bervarian. Selanjutnya, kita menginginkan adanya penyajian materi yang efektif ya. Jadi kita ini sebagai tenaga profesional, sebagai guru, praktisi, kita menginginkan materi ajar yang disajikan itu dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Salah satu jawabannya ya penggunaan multimedia. Uh, Apalagi kalau multimedianya yang berbasis digital. Ya. Jadi itu salah satu yang menjadi alasan. Kemudian uh, jika didukung oleh hardware ya, infrastruktur, maka materi itu dengan mudah dilakukan repetisi ya, pengulangan bahan ajar. Jadi ya misalnya bahan ajar kita kirim ke website, kemudian anak-anak dapat mengulangi pelajarannya kapan dan di mana saja. Jadi itu dengan adanya multimedia ini tentu dinilai dapat membantu eh, baik kita maupun peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Eh, saya ingin menyoroti apa yang tentu dipersoalkan teman-teman tadi terkait dengan multimedia. Misalnya, bagaimana mengukur efektivitas pembelajaran ya. Sesungguhnya ketika kita ingin mengukur efektivitas itu, maka yang tepat adalah kalau secara akademik itu menggunakan R&D ya. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi minimal ada 3 ya tujuan dari R&D pengembangan itu, yakni mengukur efektivitasnya, mengukur validitasnya, dan mengukur kepraktisannya. Jadi itu yang akan diukur atau yang dihasilkan dari pengembangan itu ya. Salah satunya dalam tipe R&D itu adalah yang disampaikan tadi pemakala adalah ED ya, Analysis, Design, Develop, Implementation, dan Evaluation ya. Jadi 3 tujuan utamanya itu ya, dengan akan menghasilkan efektivitas pencapaian tujuan, kepraktisan di dalam penggunaan multimedia, dan kemudian kevalidan di dalam apa namanya penggunaan media itu tadi juga disampaikan bahwa sejatinya ada expert judgment ya, yakni eh, ada pengakuan dari ahli, persetujuan dari ahli. Jadi kalau misalnya kita eh, menyusun media atau mengembangkan media, setidaknya melibatkan ahli. Namun salah satu kelemahan ya di dalam multimedia itu, karena banyak media yang digabungkan jadi satu, maka membutuhkan banyak ahli ya. Jadi beda ya kalau misalnya visual, audio, atau digabung audiovisual, berbeda dengan multimedia ya. Jadi multimedia kan gabungan dari beberapa media. Lalu kita melibatkan tentunya setiap media uh, itu punya keahliannya atau yang mewakili untuk uh, menyoroti dari apa yang kita kembangkan ya. Jadi itu menjadi kelemahan selama ini karena keterbatasan di dalam melibatkan ahli untuk memvalidasi uh, media multimedia yang akan kita kembangkan ya. Eh, ada hal yang menarik juga ini karena terbatas waktu. Tadi tentang pengukuran nilai spiritual. Ya. Jadi salah satu hambatan atau tantangan utama ya di dalam pemanfaatan teknologi digital itu adalah pengukuran nilai-nilai spiritualitas bagi peserta didik.
Jadi eh, orientasi dari digital itu adalah pencitraan. Jadi misalnya Bapak Ibu ya, ketika tampil sebagai sosok yang mencerminkan selama ini orang yang soleh dan soleha itu ya, eh, tentu dari sisi pencitraan itu akan menunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah orang yang Muslim taat gitu ya. Namun demikian, ya, boleh jadi itu hanya sebuah apa ya, kalau dalam agama ya konsep ria ya, itu ya. Perilaku ria misalnya, atau ingin mengelabui audiens bahwa saya ini orang yang pantas untuk dipercaya dan seterusnya ya. Hal yang paling sering dipraktikkan ini adalah dunia politik ya, untuk mencari simpati dari masyarakat ya, konstituen. Akhirnya dia tampil uh, dengan penampilan yang bisa diterima oleh masyarakat setempat. Tapi selebihnya itu adalah di dalam rencananya akan melakukan semacam konspirasi di bidang uh, pertambangan, ya, mau korupsi dan seterusnya. Jadi itu orientasinya digital itu adalah pencitraan. Nah, dalam agama, eh, kadangkala peserta didik itu menunjukkan pencitraannya. Nah, apa yang mesti dilihat itu ada, kalau dilihat dalam konteks evaluasinya itu, eh, tentu dilihat dari sisi istiqomahnya ya. Jadi istiqomahnya di sini ada eh, konsistensi ya. Jadi dalam konteks nilai spiritual itu, eh, hari ini dia menunjukkan sikap ihsan, apakah besok masih dia bisa pertahankan? Karena belajar itu sesungguhnya adalah perubahan perilaku yang sifatnya konsisten ya, istiqomah gitu. Jadi kalau ada seseorang yang berubah perilakunya tapi tidak istiqamah, berarti itu bukan bagian dari kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Dari situ yang menjadi eh, apa namanya, perlu jadi perhatian bagi kita bahwa ada disparitas ya antara ekspektasi di dalam pembelajaran PAI yang salah satunya di samping ada kognitif, afektif, psikomotorik, salah satunya itu yang lebih dominan atau yang lebih fundamental itu adalah sikap ihsan, penghayatan ya. Jadi penghayatan ini bagaimana kita mendesain multimedia yang dapat merangsang peserta didik melakukan penghayatan. Jadi misalnya penggunaan alat virtual reality, ya. Itu VR itu ya misalnya tentang sejarah kenabian yang membuat uh, apa ya, peserta didik itu dapat menghayati karena seakan-akan dapat apa, dia hidup dalam zaman itu ya, karena dia terhipnotis seakan hidup dalam suasana kenabian, lalu dia apa namanya, berinteraksi dalam suasana itu sehingga dia terbawa dalam sebuah penghayatan yang mendalam. Jadi itu yang menjadi salah satu tawarannya. Tapi harganya cukup mahal ya, sehingga di kampus kita ini sudah 2 tahun direncanakan sampai sekarang belum ada ya. Jadi itu karena memang fasilitas itu cukup mahal, dan saya kira ke depan itu akan membantu ketika ada alat itu ya. Kemudian saya masuk di dalam konteks evaluasi ya. Jadi, jadi kita memahami bahwa evaluasi itu ada dua ya. Ada pengukuran, ah, ada penilaian. Jadi ketika kita mengevaluasi, berarti kita melakukan tindakan pengukuran atau penilaian yang terstruktur dan sistematis ya. Tentu dalam konteks asesmen dan measurement ini membutuhkan instrumen ya. Instrumen di dalam pengukuran dan penilaian ini biasanya disebut dengan tagihan ya. Atau kalau yang lebih sederhana, tagihan itu adalah tes ya. Tes ini secara empiriknya disebut dengan soal lah. Jadi itu turunannya kalau kita ingin melakukan evaluasi. Ah,
memulai dari tujuan daripada evaluasi ya. Tadi disampaikan banyak tentang jenis-jenis evaluasi, yang mulai misalnya evaluasi sumatif, formatif, ada diagnostik. Tapi kita ingin melihat ya, tujuan evaluasi itu seperti apa ya. Jadi tujuan utama dalam konteks pembelajaran, evaluasi itu untuk mengukur progres pembelajaran. Jadi makanya kalau kita melihat mengukur progres atau perkembangan pembelajaran peserta didik, ini dibutuhkan evaluasi prosesnya. Jadi evaluasi proses itu ya mulai dari dilakukan tes dan non-tes itu. Tapi lebih banyak non-tesnya, yakni observasi, pengamatan, bisa juga melalui dengan kuesioner, ada catatan harian, ya bahkan dengan dalam bentuk tagihan-tagihan, misalnya apakah masih diminta untuk atau disuruh ketika tiba waktu salat zuhur masih disuruh untuk melakukan salat zuhur ya. Jadi itu semua dapat membantu dalam konteks penilaian secara proses. Jadi eh, ini yang menjadi salah satu tujuan perlunya dilakukan evaluasi. Kemudian selanjutnya adalah eh, untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran. Ya ini lebih dominan kepada orientasi hasil ya. Jadi orientasi hasil tentu kita melihat ada evaluasi akhir ya, formatifnya, ada evaluasi dalam bentuk portofolio atau produk, membuat karya ilmiah, membuat apa namanya sebuah karya yang bersifat otokritik dan seterusnya ya. Jadi intinya adalah bagaimana pencapaian tujuan pembelajaran yang telah kita tetapkan itu dapat terpenuhi atau terwujud bagi peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mendiagnosa tentang hambatan dan tantangan di dalam pembelajaran. Jadi kontes ini evaluasi akan melihat di mana kendala-kendala, di mana hambatan-hambatan ketika dilakukan pembelajaran sehingga anak-anak tidak langsung mencapai KKM ya, atau selalu mengikuti remedial. Berarti pasti banyak masalah yang ada di dalamnya. Untuk bisa melakukan mendiagnosa berbagai tantangan ini tentu solusinya adalah melakukan PTK ya, penelitian tindakan kelas itu sebagai follow up-nya. Eh, Kemudian yang terakhir untuk tujuan evaluasi itu adalah sebagai input untuk pengambilan kebijakan selanjutnya. Jadi untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya, kita membutuhkan masukan-masukan dari evaluasi yang dilakukan sebelumnya. Jadi itu dalam PTK kenapa dilakukan siklus kedua? Karena ada ketidakcapaian dari standar pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, tentu di sini di dalam melakukan siklus yang kedua, kita membutuhkan masukan dari observer ya. Lalu dari masukan observer ini dilakukanlah refleksi apa yang menjadi kelemahan sebelumnya sehingga peserta didik banyak yang tidak mencapai KKM itu ya. Jadi ini tujuan dilakukan evaluasi. Bapak Ibu sekalian, evaluasi ini tentu eh, kalau kita bawa ke dalam ranah tagihan atau soal ya. Jadi dalam konteks tesnya ada tes objektif dan ada tes subjektif. Kalau objektif ini contoh soalnya adalah multiple choice ya, ada pilihan ganda, ada benar salah. Kalau dalam bentuk subjektif itu yang lebih dominan adalah esai ya, atau dalam bentuk membuat cerpen atau karya ilmiah atau sebuah bentuk otokritik ya. Jadi itu dua bentuk dari tes ya. Ya. Jadi di mana bedanya ya? Tentu kalau berbicara tentang tes itu lebih apa tes objektif itu lebih kepada measurement atau pengukuran. Pengukuran
apa yang dicapai oleh peserta didik setelah menjawab soal yang telah diberikan. Kalau sifatnya subjektif, itu lebih kepada asesmen ya. Jadi bagaimana uh, penilaian seorang guru terhadap karya seorang peserta didik. Jadi ini sesungguhnya tidak bisa dipisahkan antara pengukuran dan penilaian. Contohnya, kalau saya mengevaluasi Bapak Ibu sekalian, eh, dari sisi pengukuran, saya berikan soal 20. Apakah itu multiple choice, tapi sifatnya lah objektif. Nah, eh, tentu yang kebanyakan menjawab soal yang benar itu misalnya ya, ini kebanyakan begitu adalah yang masih muda-muda itu, yang masih kuat memorinya, mengingat pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian bagaimana yang senior? Wah, sudah mulai turun memorinya gitu ya. Jadi dari sisi pengukuran itu tentu akan memberikan penilaian yang berbeda, apa hasil yang berbeda. Nah, sehingga kita membutuhkan penilaian. Lalu bagaimana dengan konteksnya penilaian? Nah, tentu di sini ketika kita menilai seperti apa motivasinya, apakah yang masih muda, yang junior, yang baru berusia 25 tahun, itu disamakan dengan yang sudah berusia 40 tahun, 50 tahun. Kan nggak bisa disamakan ya, karena beda motivasinya. Jadi kalau biasanya yang senior itu, ini kontesnya tadi keadilan itu ya. Meskipun secara pengukuran rendah nilainya, tapi dari sisi penilaian ini motivasinya sangat tinggi. Jadi wajarlah misalnya yang masih muda itu motivasinya tinggi, cepat menyelesaikan tugas, soal-soal tugas makalah dan seterusnya. Tapi ini yang senior, dia sebagai kepala keluarga, dia sebagai pejabat di lingkungan profesinya, tapi masih menyempatkan waktu untuk belajar gitu. Jadi tentu berbeda apa namanya konteks penilaiannya, dan itu lebih bernuansa subjektif. Dan tentu ya kita secara arif dan bijaksana di dalam menilai mahasiswa terutama di pasca itu ya. Jadi tidak mungkin saya samakan misalnya siapa tadi yang senior ini dengan yang masih muda. Ya, tentu ya dari sisi memorinya kan berbeda itu ya. Tapi dari sisi semangatnya ya tentu kelebihannya orang tua senior kita itu ya. Kalau yang muda kan masih menggunakan kalau ikut kuliah, andai kata ikut kuliah offline ya, pasti yang senior itu masih menggunakan minyak wangi ya. Gitu. Tapi kalau yang senior itu minyak angin yang dipakai itu. Jadi dari sisi itu kan sudah bisa menilai itu ya. Ini luar biasa semangatnya senior ini. Sehingga dalam konteks evaluasi itu ada yang menyeimbangi antara pengukuran dan penilaian. Tadi ada yang berbicara tentang validitas ya. Jadi memvalidasi soal-soal ya. Jadi tentu tadi ada yang sifatnya ada expert judgment ya, meminta tanggapan masukan dari para ahli ya betul ya. Namun di dalam menyusun soal itu kan ada ujinya ya. Paling tidak ada uji kedalaman, ada uji kesulitan, dan ada uji pembeda. Jadi itu kalau apa ya membuat soal-soal yang bersifat multiple choice ya. Jadi kita uji ketiga pendekatan itu ya. Kedalamannya seberapa dalam soal-soal yang kita buat ini dari materi yang telah kita ajarkan. Kemudian yang kedua, tingkat kesulitannya. Jangan sampai terlalu sangat sulit itu ya. Itu kan merepotkan buat peserta didik gitu ya. Jadi kita harus mengujinya ya dengan rumus tertentu. Kemudian yang ketiga adalah pembeda. Jangan sampai ya dengan soal ini tidak mampu membedakan kemampuannya peserta didik yang satu dengan yang lain. Jadi ya, disinilah kita akan melakukan sebuah uji tentang soal itu ya. Jadi intinya adalah kalau tes atau soal objektif itu kelemahannya adalah sulit membuat soalnya, tapi gampang memeriksanya itu ya. Tapi kalau soal yang bersifat subjektif, misalnya esai, itu gampang membuat soalnya, tapi sulit untuk memeriksanya itu ya.
Jadi itu perbedaan yang sangat sederhana dan tentu di sini apa namanya di dalam merancang soal itu ada beberapa pertimbangan untuk merangkumnya ya. Misalnya ada validitas isi ya. Jadi kesesuaian materi. Salah satu prinsip keadilan di dalam konteks evaluasi itu adalah apa yang kita evaluasikan itu adalah materi yang telah kita ajarkan. Dulu saya terus terang menolak yang namanya ujian nasional. Karena kadang-kala di dalam soal ujian nasional itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan guru di sekolah. Jadi itu yang membuat anak-anak stres gitu. Kenapa? Karena yang membuat soal bukan guru yang mengajar di kelas itu. Seharusnya dalam konteks pembelajaran apa yang diajarkan itulah yang dievaluasi. Jadi itu dulu kelemahan dari ujian nasional itu ya, karena terpusat soalnya. Jadi ini validitas isi. Kemudian yang kedua adalah validitas konstruk ya. Jadi kita akan merancang soal yang dapat mengukur secara teoretik pada dimensi kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya. Kalau soal agama kan ada dimensi spiritualitasnya. Itu dari sisi validitas konstruk. Ya. Kemudian validitas selanjutnya yang ketiga adalah prediktif ya. Jadi bagaimana soal-soal itu dapat meningkatkan performa peserta didik ya. Jadi jangan sampai nanti hasil evaluasinya itu sifatnya membuat trauma peserta didik atau menjadi malas belajar. Itu jangan sampai punya dampak seperti itu ya. Jadi seharusnya evaluasi itu selalu memberikan motivasi dan edukasi kepada peserta didik agar terus meningkat performanya di masa depannya. Kemudian yang keempat adalah validitas konkuren ya. Jadi validitas konkuren itu yakni soal yang kita berikan itu mendapatkan jawaban yang sama dengan soal yang sudah valid ya. Jadi itu misalnya kan ada beberapa soal yang sudah kita uji validitasnya, kemudian ada soal yang lain kita berikan kepada peserta didik, oh ternyata punya jawaban yang sama, berarti ini memiliki validitas konkuren ya. Sedangkan reliabel itu sifatnya bahwa eh, sebuah soal itu akan dianggap reliabel apabila diberikan kepada peserta didik dan menjawab. Oh, maaf Bapak Ibu ya, macet wifi-nya di Serbia. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah bahwa tadi disinggung tentang daya serap ya. Jadi memang ini terkait dengan masalah tema multimedia. Jadi mengukur tingkat daya serap peserta didik itu ya tentu punya rumus ya. Jadi apakah peserta didik ini memiliki kemampuan atau sudah mencapai kemampuan di atas rata-rata atau berdasarkan KKN tentang daya serapnya. Jadi dalam mengukur itu misalnya apakah peserta didik sudah memahami rukun iman dalam Islam. Jadi kita bisa mengukurnya misalnya jumlah siswa yang memahami materi dibagi total siswa dikali 100 ya. Jadi itu hal yang sederhana dalam mengukur daya serap. Namun demikian ada hal yang sangat penting ya, karena sekarang ini penggunaan digital di dalam dalam evaluasi belajar itu bukan hanya sekedar angka-angka ya, bukan hanya sekedar persoalan apakah dia sudah paham, apakah dia sudah bisa praktekkan dan seterusnya. Tapi sesungguhnya adalah persoalan psikologi yang sangat penting ya. Jadi misalnya begini, ini yang sering saya kritisi. Ada anak-anak yang pintar tapi selalu jatuh nilainya ketika dia dites secara lisan. Apalagi ditesnya menggunakan digital. Tadi ada yang menyinggung tentang evaluasi berbasis digital atau assessment tools gitu ya. Penggunaan quizzes atau mongkekei atau macam-macam. Itu kan misalnya ada 10 soal dikasih waktu ya. Satu soal harus dijawab dalam waktu 1 menit.
Itu kan kadang anak-anak itu secara psikologi dia kaget, dia grogi, kemudian dia tidak bisa fokus untuk apa namanya mencari jawabannya. Baru soalnya dia baca, dia pahami, sudah habis waktunya. Akhirnya dia nyungset jawabannya dan nilainya ya. Begitu juga teman-teman, eh, selama ini yang tes CPNS kan begitu. Siapa yang sering atau yang mudah tercapai grade-nya itu ya? Itu adalah calon CPNS yang muda-muda itu. Kenapa? Karena dia relax, enjoy menjawabnya soal-soal yang ada di komputer itu. Kalau yang sudah senior itu banyak bebannya itu. Yang dipikirkan keluarganya, masa depannya sudah lama mengabdi, itu yang banyak membebani itu. Tapi yang masih muda itu ya belum ada keluarganya ya enjoy sajalah itu ya. Akhirnya ternyata dia yang tinggi grade kelulusannya. Jadi itu dalam arti bahwa kita harus mempertimbangkan aspek psikologi, suasana kebatinan peserta didik di dalam memberikan evaluasi. Apalagi kalau evaluasinya itu secara lisan, berhadapan langsung dengan gurunya ya. Karena dulu saya mengalami waktu di S1, kebetulan dosennya itu dianggap killer ya. Baru menatap matanya itu sudah grogi gitu. Jadi harus tunduk. Akhirnya ketika ditanya, kita juga kehilangan konsentrasi. Jadi itu menjadi perhatian kita, jangan langsung diponis, diklaim ketika ada peserta didik eh, apa namanya jatuh nilainya karena ujian secara lisan atau yang berbasis komputer itu sendiri. Jadi baiklah Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita amat terbatas, terima kasih atas waktunya dan partisipasinya hari ini yang luar biasa. Insya Allah akan menjadi bagian dari ibadah buat kita semua. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Dan kalau bisa Bapak Ibu ya, mungkin kita mengambil satu sesi di malam hari. Karena mungkin minggu depan ini ya, kalau misalnya Jirana kan ya di Majene, itu bertepatan dengan kedatangan jamaah haji ya. Saya mungkin tidak sempat hadir atau sempat mengisi karena hari Rabu datang ya, Kamis masih di kampung ya, mungkin baru mau balik ke Parepare. Jadi untuk bisa mengantisipasi mungkin apakah malam Selasa itu kita bisa mengisi di malam hari untuk menyelesaikan satu makalah ya, supaya bisa kita ujian meskipun secara online ya, atau ada aktivitas yang bersamaan dengan jadwal itu. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Ya. Kira-kira bisa ya, eh, kita mengambil sesi di malam hari karena kita dikejar oleh waktu ya. Jadi kemarin Pak Direktur menyampaikan hasil evaluasinya pertemuan di pasca itu ya. Eh, saya buka aplikasi ternyata minggu ini adalah minggu UAS itu. Jadi karena kemarin kita lagi menghadapi akreditasi ya, sehingga banyak hal yang membuat kita tidak bisa melakukan pertemuan di dalam classroom ya. Oke, saya menunggu dari teman-teman kesiapannya. Apapun keputusannya saya ikut saja, dan baiklah untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan, dan marilah kita menutup pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama baca kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.